destination just like fate. You need to navigate. My hearts are on the screen, but out here it's the same. The brave keep going when the nights get bright. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan ngebahas Toyota Yaris Bakpao. Ya, kenapa sih sebenarnya mobil ini disebut Bakpao? Ya memang karena bentuknya kalau lu lihat mobil ini tuh terkesan seperti bakpao. Oke, ini adalah salah satu Yaris yang memang cukup legendaris di Indonesia dan juga di kalangan anak muda, sama beberapa pelanggan yang memang ternyata pengen coba-coba punya mobil dan juga pengen main aman, pengen cari mobil yang compact. Karena kalau kita ngelihat sekarang, ukuran-ukuran rumah-rumah pasutri itu pasangan suami istri baru atau nggak mungkin yang baru punya rumah pertama kali, itu biasanya cukup kecil juga karpotnya. Jadi mereka nyari mobil yang cukup compact, tapi kalau dibeli harganya masih cukup aman dan juga masih reliable. Ya, ini adalah Toyota Yaris Bakpao. Gua sendiri dulu pernah pakai mobil ini di tahun 2008 sampai 2011 Om. Gue pakai dulu Yaris Bakpao itu 3 tahun. Itu tipe J tahun 2008. Gue pakai untuk kuliah warawiri Jakarta Karawaci, dan itu cukup enak tarikannya gitu. Nah, makanya kalau kita ngeliat sekarang, Om, kok Yaris Bakpao ini harganya segitu-segitu aja ya? Karena menurut gua memang harga Yaris Bakpao ini tergolong cukup stabil dikarenakan demand-nya yang banyak dan juga ketahanan mobil ini. Tapi kalau kita ngelihat kaki-kaki Yaris ini memang cukup bikin kepala pusing ya. Jadi kalau kita ngelihat mulai dari steering rack-nya, shock supportnya, shock breakernya itu paling ringkih. Jadi kalau kita dapat Yaris yang masih utuh, tuh rasanya tuh senang banget. Apalagi kalau kita pecinta modifikasi, mobil ini tuh bisa kalian ambil untuk membuat aliran JDM. Oke, kita cerita dulu sedikit latar belakang mobil ini ada di Eurohouse. Karena memang kita jarang sekali ngambil Yaris. Yaris ini juga sebenarnya CLBK-an dari customer Eurohouse. Jadi kalau kalian ngikutin vlog kita, 2 tahun yang lalu gue pernah bikin vlog tentang sebuah Toyota Yaris Bakpao, dan inilah unit yang sama. Kebetulan owner sebelumnya, Ko Bambang itu punya mobil ini. Dia beli dari Euros tuh, beli ini, beli Velfire, sama waktu itu beli mobil apa lagi satu gue lupa. Nah, si cicinya tuh butuh mobil yang lebih gede Om. Jadi cicinya itu beli mobil yang bagasinya bisa gede dan juga 3 baris. Dia nanya gue kan kemarin kan, kira-kira apa ya Ben ya mobil yang segituan tapi harganya 300 juta, segituan lah, range 300-an lah. Dia pingin upgrade sedikit, ternyata dia akhirnya beli Hyundai Stargazer. Ya, jadi kalau kita ngelihat Stargazer itu mobil yang paling menyenangkan untuk seorang ibu-ibu maupun seorang laki-laki yang pingin setirnya enteng, kabinnya gede, fitur-fiturnya cukup banyak. Memang kalau kita ngelihat, ya kalau kita dibandingin sama Fortuner bekas, feel-nya tetap masih lebih enak Fortuner bekas Om ya. Tapi kalau secara keseluruhan overall, Stargazer tuh enak. Dia hanya kalahnya di eksteriornya, bagian belakang aja modelnya kurang bagus. Oke, lanjut. Yaris Bakpao ini lahir di Indonesia itu seingat gua 2006 atau 2007, sekitar segituan, dengan lampu yang masih belum berbentuk seperti ini. Kalau kita ngeliat lampu yang model seperti ini itu, ini lampu sudah mengaplikasikan lampu model Toyota Vitz RS di negara Sakura. Dan juga kalau kita ngelihat Toyota Yaris yang 2 pintu pun juga ada di Australia, sayangnya di Indonesia tuh nggak masuk. Jadi kalau kita pengen modifikasi, ada baiknya kalian mengambil yang tahun 2012 dan 2013, di mana seperti biasa lah ya, kalau kita beli Innova Reborn pun pasti pengennya cari yang last edition, maupun beli VNT tetap maunya last edition. Pasti ada banyak perbaikan juga. Ya, mulai dari stop lamp depan belakang berbeda, stop lamp dan headlamp berbeda, bumper belakang yang tadinya nggak ada reflektor kucing, dia sekarang ada. Jadi kalau kalian pengen main arahnya ke JDM, pengen bikin kayak Vitz RS, mungkin ada baiknya bodi kita semua dicabut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lucunya kalau bodi kit ini bukan tipe S, dia tuh modelnya kayak gini. Ada banyak sekali perbedaan antara tipe E dan tipe S. Salah satunya adalah mulai dari speedometernya. Kalau yang tipe S itu berwarna oranye seperti mobil Eropa pada masanya ya, 12 tahun yang lalu. Tapi kalau ini modelnya Optitron, model 2 warna, merah dan putih. Dan juga kalau kita ngelihat dia sudah immobilizer dengan menggunakan keyless dan start stop engine. Kalau yang tipe S, tapi tipe E nggak ada. Nah, kalau kita cari tipe S lagi di Indonesia juga lebih susah ya di 2024, apalagi ini mobil
tergolong cukup enak, orang tidak ada alasan untuk mengganti kecuali mungkin ada dana berlebih, pengen ganti ya baru mereka ganti. Karena memang sudah ketahuan mesin 1NZ FE itu memiliki torsi yang cukup oke di kelasnya dan juga cukup reliable. Jadi kalau sampai mobil ini turun mesin atau sampai dia mobilnya rusak, itu berarti kebangetan. Antara ganti olinya juga nggak rutin, dan yang kedua mungkin pakainya juga jorok. Karena mobil ini sekalipun lu isi pertalit pun mobil ini masih tetap jalan. Jadi ya memang seperti itu. Oh ya, nih satu lagi perbedaannya, kalau tipe S dia sudah ada track mirror dan yang ini nggak ada tipe E. Makanya kalau kita mau ngambil, ya kalau ada budget lebih cari yang tipe S. Satu juga yang kedua interiornya juga sudah full black, mulai dari panel-panelnya ini nggak dua warna kayak gini. Ini semuanya full hitam. Tapi kalau kita cari tipe S juga ya susah di Indonesia, bro. Gitu. Ini mobil kilometer sekarang 108.000, service record full. Head unit juga sudah diganti menggunakan Android agar si Cici, istrinya si Koko itu gampang kalau mau masang Bluetooth. Apa? Karena di 12 tahun yang lalu Yaris itu belum ada teknologi yang support untuk Bluetooth dan juga GPS. Jadi kalau misalkan kalian punya handphone, kalian tethering dari sini, kalian bisa koneksi ke sini. Jadi bukan yang model Android Auto. Kalau Android Auto kayaknya head unit itu cukup mahal ya. Bisa 10% dari harga mobilnya, John. Sayang, John. Kan mobilnya udah cepean gitu. Jadi sayang. Oke, lanjut. Tipe E sebelum dia beralih ke facelift di 2012, dia belum ada ring seperti ini. Jadi yang Yaris itu keluar 3 generasi. Generasi yang pertama, Bapau yang pertama, Bapau yang kedua, headlampnya sudah model yang sama, hanya body kit dan stop lampnya berbeda. Lalu tipe E yang last edition seperti ini. Lalu kalau kita ngelihat, ya secara garis besar semuanya sama sih. Ntar kita bakal bahas di luar dulu, kita bahas di depan. Nah, kita lihat di depan. Di depan sini kita ngelihat headlampnya itu sudah menggunakan bohlam dari DSID. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin Johnny My Friend pasti sudah tahu, biasanya kalau kita mau ganti bohlam semuanya rata-rata ke DS. Karena dia bawaannya itu H4 itu low beam dan high beamnya itu menjadi satu kesatuan dengan bohlamnya. Jadi kalau kita pakai bohlam yang sembarangan itu biasanya fokusnya nggak bagus dan juga hasil layarnya, hasil lampunya juga nggak maksimal. Ini makanya kita pakai DS punya. Ini posisinya masih kebiruan, nanti dia lama-lama akan berubah menjadi warna seperti mobil CBU 4300 Kelvin. Udah mulai berubah belum, Om? Udah ya? Nah, nanti kalian bisa lihat, ini posisinya masih di low beam. Ini akan gua tekan ke arah high beamnya. Nah, gitu. Jadi kalau lo mau pakai lama, jalan jauh, lo nggak perlu takut, udah pasti terang, John. Seperti yang kalian lihat di bagian fog lampnya sendiri ini nggak ada fog lamp bawaan ya. Jadi tipe E ini ada yang optionalnya ada fog lamp, ada yang nggak ada. Dan kebetulan yang kita punya ini nggak ada. Jadi kalau kalian pengen main standar look, ini juga masih bisa menjadi salah satu pilihan. Keren kan? Nah di bagian sininya ini lebih sporty nih dibandingkan yang generasi sebelumnya nih. Oke, aduh panas. Ini pasti Om Dimas tadi ngambil detailnya nggak dimatiin mobilnya ya. Iya, kebiasaan ya. Besok Om Dimas isi bensin ya. Oke, mesin 1NZ FE ini sebenarnya masih dipakai juga di beberapa mobil yang ada di keluaran Toyota. Hanya saja mungkin ada perbedaan di sistem komputernya, ECU-nya. Dia akan lebih modern dan sebagainya. Tapi yang pasti 1NZ FE yang ada di mobil ini itu sudah menggunakan transmisi model spiral atau zigzag. Jadi kalau kalian lihat matic-nya dia lebih halus dibandingkan dengan 1NZ FE yang ada di Toyota Is Gen 1 dan juga mobil-mobil Toyota kayak model Corolla All New tuh, matic-nya masih panjang. Nah, kalau udah model begini nih udah enak. Yuk, let's go. Kita udah di dalam kabin. Lucu ya, seperti apa namanya, biasanya kita lihatnya di kabin Fortuner, kali ini kita di kabin Yaris. Dan ini langsung mengingatkan gua sama zaman-zaman gua dulu masih menjadi apa namanya, Om, jomblo. Ya kan, dulu naik Yaris gitu ya kan, nyari cewek masih keren Om naik Yaris Om zaman dulu Om. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman punya Yaris, menurut gue ya masih cukup oke juga untuk dipakai harian. Satu, posisi nyetirnya tuh walaupun tinggi badan lu 170 sampai 180 pun masih cukup oke. Karena dia bisa diturunin abis dan juga posisinya masih bisa mundur gini. Nah biasanya kalau anak muda tuh bawa mobilnya gini nih Om. Iya. Ya kan, kalau pacaran yang itunya direbahin gitu ya kan, biasalah anak muda ya kan. Oke, lanjut.
Yaris ini mempunyai dashboard yang cukup unik dan ini sudah diaplikasikan dari zaman Toyota Vios pertama kali muncul di Indonesia tahun 2003, yaitu di mana speedometernya tidak terletak di depan badan lo, tetapi adanya letaknya di center. Jadi kalau kita ngelihat, pandangan lo sebenarnya untuk nyetir lebih plusnya itu daya pandang lo lebih luas. Nah, tapi kalau untuk orang yang tidak terbiasa dengan depannya tidak ada gundukan, ya pasti akan terasa aneh. Lalu kalau kita ngelihat kompartemen Yaris ini sebenarnya cukup banyak. Mulai dari sini 1, 2, mungkin gua akan berhenti dulu sebentar. Lalu dia udah ada banyak cup holder juga, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini juga ada laci lagi. Nah, buku-buku servis itu lengkap, Jon. Karena apa? Lu nyari Toyota Yaris, mobil yang usianya sudah cukup lama, 12 tahun dan mobil yang enak, ini dia susah, Om. Asli susah. Bon-bonnya nih, si omnya itu apa namanya, kalau servis mobil itu selalu di rapi apa? Auto 2000. Enggak, bukan di Auto 2000. Maksudnya kalau ada nggak enak apa, dia langsung benerin, nggak enak apa, dia langsung benerin. Ini waktu ke DS kemarin habis 3 juta tuh ganti lampu semuanya. Tuh 2.850.000. Dia langsung pasang, Om, waktu habis beli, Om. Ternyata si kokonya tuh beli 2022. Oke, buku-bukunya juga masih lengkap. Ini ganti ban. Lengkap. Oke. Ini dibanding Yaris yang lele yang lebih baru lagi gimana kan? Sebenarnya kalau dari segi interior pasti yang Yaris Lele itu memiliki banyak improvement lah ya, Om ya. Tapi seperti halnya Innova KD dan Innova Ribbon, Innova KD juga banyak peminatnya, Om. Bedanya kalau Yaris Lele itu nggak banyak peminatnya. Nah, karena orang lebih banyak nyari yang Yaris Bakpao, dari segi modelnya pun orang tuh lebih suka, lebih lucu gitu loh. Kayak buah apel, kayak bakpao gitu loh. Jadi orang tuh ngeliatnya, oh ini buat pakai hari-hari tuh lebih keren gitu loh, ya kan. Jadi kalau misalkan kalian beli yang Yaris Lele, nggak salah juga sih, Om, sebenarnya, Om. Gitu. Karena Yaris Lele itu produksi 2014 sampai 2018. Lalu setelah itu dia berganti nama menjadi Yaris Joker. Yaris Joker. Baru di 2023 beralih jadi Yaris Cross yang dipakai Candy kemarin tuh, Om. Iya. Nah, terus kalau kita ngeliat setirnya, dia bentuk setirnya itu nggak 100% bulat. Dia jadi di bagian bawahnya itu lebih sedikit flat, lalu di bagian sininya sudah ada tombol. Ini khusus untuk tipe E dan tipe S. Kalau tipe S dia sudah ada clear kulit aslinya, kalau ini belum. Ini masih berbahan kulit jeruk. Kalau yang lama itu bentuknya benar-benar bulat, terus dia setirnya lebih kelihatan tua dibandingkan dengan yang versi varian 2012. Nih. Ini kalau di apple to apple berarti sama Swift atau sama Betul, Honda Jazz gitu ya? sama Honda Jazz, sama Suzuki Swift, yaitu dulu 3 generasi mobil anak muda dan juga mobil kecil yang banyak sekali diminati sama orang-orang sebelum lahirnya LCGC di tahun 2013-14 tuh. Brio, lalu si Ayla dia baru mulai berdatangan kan tuh. Nah, baru mobil-mobil ini tuh menjadi mobil yang lebih eksklusif, Om. Iya. Kalau kita ngelihat dulu sebenarnya ya mobil-mobil begini tuh bukan barang mewah kan, Om. Tapi kalau kita ngelihat sekarang, orang lebih melihat ini lebih bagus dibandingkan dengan Agya sekalipun yang udah model baru. Karena dari segi CC, dari segi naikan pasti tetap akan lebih enak yang Ini. iya, jelas. Apalagi CC 1500 cc. Ini irit banget, John. Hah? Irit ini. Ya, memang irit, Om. Memang irit. Dia mobil yang boleh dikatakan torsinya gede dan juga tenaganya cukup, bahan bakarnya juga cukup irit. Nanti kita akan bahas juga beberapa kekurangan dari Toyota Yaris ini. Kalau kita tadi bahasnya yang bagus-bagus doang, kita akan bahas juga kekurangan dari Toyota Yaris ini. Yang pertama, begitu lu bawa mobil ini, kalau lu bukan orang yang terbiasa dengan matic dan juga tarikan stop and go yang cukup instan, mobil ini lu pasti kaget bawanya. Kayak contoh gini nih. Ini kalau lu biasa bawa Honda Jazz, begitu digas, tuh nggak akan begini nih, Om. Ini ciri khas tipe 1 NZFE yang matic memang begini, Mantul-mantul. responsif sekali gasnya. Iya. Jadi itu salah satunya. Dan yang kedua, yang tadi gua ngomong, kaki-kaki mobil ini paling rentan di bagian depannya, mulai dari steering rack-nya, support shock atasnya itu suka rusak. Jadi kalau kalian mau ganti, usahakan kalian ganti dengan yang original biar umurnya juga lebih panjang, karena
Yaris gua sendiri yang tipe J pun masih ada di rumah, itu sampai kilometer 180.000 pun mobilnya masih enak dipakai om. Ini kalau 108.000 sebenarnya dia pemakaiannya normal, 1 tahun itu nggak nyampe 10.000, masih dikit sebenarnya om untuk mobil city car. Karena kalau kita ngelihat city car itu rata-rata penggunaannya itu bisa 15 sampai 20.000 itu pemakaian normal. Jadi kalau ini sekarang mungkin pemakaiannya cukup sedikit. Kalau lo di kilometer 50-60.000 itu baru antik. Gitu kurang lebihnya. Oke, terus yang kekurangan ketiga, lo duduk di belakang. Kalau lo bukan beli yang tipe S, bangku belakangnya itu di bagian punggungnya itu tidak bisa di reclining. Nggak tahu apakah itu hanya tipe J, nanti akan kita lihat di bagian belakang. Sama dia punya dimensi bagasi itu sangat kecil. Karena ban serepnya terletak di atas. Jadi kalau misalnya lo mau bawa koper yang cukup gede, lo harus lipat bangku belakang. Dan kalau lo lipat bangku sininya, ini di bawahnya juga masih bisa dilipat kayak Honda Jazz nih. Ntar kita akan praktekkan untuk melipat bangkunya. Tapi kalau dari segi driving position sama setirnya nggak berat, ini mobil enak banget. Om Dimas saya pengen nih. Ini waktu, seingat gue waktu dulu si EN pernah punya tuh. Oh iya dong, EN punya Yaris Gen 2, Bakpao Gen 2. Cuman dia modifikasi audionya ya Jan ya. Jadinya gimana ya waktu itu ya dia itu? Audionya dia punya dapat Yaris S Limited 2011. Dan si EN itu waktu itu pasang subwoofer kolong sama DSP aja. DSP, ya. Digital Sound Processor. Ya memang karena kalau misalkan kita tambah audio lagi di bagian belakangnya, itu pasti kabinnya akan terasa lebih sempit, betul. Jadi kalau kita ngelihat, ya ada baiknya sih kita pasang audionya cukup aja di bagian kolong juga sudah cukup oke sih menurut gua. Lo pasang sub kolong, DSP udah oke. Nah kalau lo mau pasang DSP sama sub kolong, sebenarnya lo tidak perlu lagi untuk mengganti head unit kalau lo nggak perlu GPS-nya om. Jadi lo paling nggak kalau butuh GPS, handphone lo taruh sini aja nih kayak si Cici pasang ginian nih, di sini nih. Nah ini sebenarnya murah nih om. Ini tinggal disesuaikan sama harga apa dimensi handphone lo aja. Kayak gini kan nih pas gitu. Ini ada lubang aux juga di sini yang kalau misalkan kalian belum ganti head unit dia buat lubang masuk input audio. Tapi zaman sekarang semua orang udah pakai Bluetooth om ya. Iya. Mobil om Dimas udah ada Bluetooth. Belum Jan. Oh belum. Error Bluetooth-nya. Nih kalian lihat tuh om, lihat tuh ya kulit jeruknya masih bagus banget. Iya. Ini juga ada kompartemen. Di sini bisa naruh ini om apa namanya? Oh. Ini bisa dibuka nih. Ada laci. Enggak laci sini. Laci tambahan doang. Ini di sini buat cup holder. Kita coba duduk di bagian belakang, Om Dimas dari depan aja. Gue suka banget sih ketika disuruh bahas Toyota Yaris. Karena Toyota Yaris ini sendiri punya banyak kenangan sama gue. Oh iya, nih nggak bisa nih Om. Nah, dia cuma satu step. Nah, cuma segini doang nih Om. Jadi kalau misalkan kalian pingin yang bisa reclining, kalian harus beli yang tipe S. Tuh. Flat deck ya? Iya. Bagasinya kecil banget Om. Ya kan? Ini lo tiduran di belakang aja nggak muat. Iya. Jadi kalau lo bawa barang ya ini salah satu kekurangan dari Toyota Yaris. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang berminat sama Toyota Yaris ini bisa langsung hubungin gua aja. Dia mentok segini. Ini bisa Oh bisa Om. Satu apa kalau nggak salah ya yang Yaris tipe S tuh dia bisa sebelah sininya bisa ditidurin satu gitu loh. Iya kan kadang-kadang orang pengen bawa barang gede tapi kan nggak perlu jadi biasanya mungkin lebih enak gitu. Oke, sekian dan terima kasih, bye bye.